Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Hidayah, yang semoga kita senantiasa di dalam hidayah, semoga kita senantiasa di dalam ma'unah ridhonya serta rahmatnya, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah saum di siang hari Ramadan dan menegakkan malamnya sampai pada malam yang ke-15 ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri sebetulnya. Di antara sekian banyaknya saudara-saudara kita yang sesama muslim, tentunya tidak merasakan seperti apa yang Bapak Ibu rasakan pada malam hari ini. Mungkin pada awalnya kita lihat masjid ini penuh sampai keluar, sampai ke halaman-halaman masjid, dan tidak hanya barangkali di masjid ini, bahkan di masjid-masjid di tempat yang lain. Sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri. Dan hal ini apa sebetulnya faktor yang bisa membuat kita bertahan seperti ini? Di siang hari kita berpuasa, menahan lapar, haus, dahaga, bahkan suami istri yang halal kenapa di siang hari bulan Ramadan bercampur itu diharamkan. Ini kita kendalikan semuanya. Segala hal-hal yang dapat merusak ataupun yang membatalkan daripada saum kita, itu kita berusaha untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Itu kita lakukan dan kita bertahan untuk mengendalikan diri itu disebabkan karena tidak lain adalah karena iman. Faktor iman yang ada di dalam diri kita, termasuk kita mampu saat ini masih bertahan berebut pada saf pertama, mendapatkan saf kedua untuk bisa berjamaah, tidak terlambat datang ke masjid, berupaya selalu bagaimana tetap bisa istiqamah. Kalau kita tanya kepada diri kita, apa motivasi kita datang ke masjid? Kita cari materi, kita tidak dapatkan materi di sini. Karena itu tidak lain dan tidak bukan juga karena iman kita. Iman inilah yang selalu memotivasi, mendorong kita untuk selalu bisa bertahan, bisa istiqamah. Karena Allah itu memanggil kita itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kalau Allah Ta'ala memanggil kita karena keimanan kita, yang dipanggil, yang diseru itu karena iman. Kalau tidak karena iman, tidak bisa bertahan, Bapak Ibu sekalian. Kita udah capek, udah lelah rasanya, udah mengeluh. Tapi karena iman inilah yang membuat kita merasa nikmat. Karena itu kita datangi panggilan Allah itu dengan landasan keimanan juga. Ini yang harus kita pertahankan. Jadidu imanakum, perbarui selalu keimanan kita. Ramadan merupakan tarbiyah untuk selalu memperbaharui keimanan kita. Terasa nikmat kita beribadah dilandasi karena iman kita. Berinteraksi selalu dengan
Allah, melewati Al-Qur'annya, melewati ibadah saum di siang hari Ramadannya, melewati puasanya, melewati daripada baca Quran, melewati zikirnya, melewati sedekahnya dan lain sebagainya. Ini yang membuat iman itu selalu bertambah. Kalau ini mampu kita pertahankan, tidak hanya di Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita, subhanallah, sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan itu kita tidak akan dapatkan, Bapak Ibu sekalian. Tarbiyah itu hanya dapat kita raih dan kita rasakan hanya di bulan suci Ramadan ini saja. Ya, iman ini meningkat. Karena iman pun kita juga mengendalikan diri, menahan diri dari segala sesuatu yang haram. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ukur keimanan kita ini. Apakah kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam kategori orang yang beriman di dalam firman Allah yang kita bacakan pada awal pembicaraan tadi. Dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah, orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, ada getarannya, bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Nama yang agung, nama yang besar, nama yang dirindukan, nama yang dicintai, nama yang kita ingin nanti bertemu dengannya, nama yang dimana Allah akan kita bertemu dengannya jikalau Allah menghendakinya. Karena itu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu indal iftar, indal liqa'i rabbih. Di saat kita akan berbuka dan di saat nanti kita menghadap kepada Rabb kita Rabbul Alamin. Subhanallah. Jadi kalau ada getaran di hati kita ketika disebut nama Allah, maka tak satu pun lagi yang punya daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Inilah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika Datsur menghunus pedangnya di hadapan Nabi. Wahai Muhammad, aku tebas engkau dengan pedang ini. Siapa yang bisa menolongnya? Engkau Allah. Ini jugalah kalimat ketika berucap ketika kaum muslimin akan dilibas oleh pasukan kafir Quraisy, yang dimana mereka memiliki kekuatan persenjataan yang sangat luar biasa, akan melibas kaum muslimin semuanya. Maka di saat itu ada berita kepada kaum muslim, apa kalian tidak takut? Kalian akan mati semuanya. Lalu mereka berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai sandaran vertikal kami yang menolong kami. Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hati. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum iman, imannya bertambah. Kalau dibacakan firman Allah, disampaikan dakwah, diajak kepada kebenaran, diajak kepada amal ma'ruf, mencegah kemungkaran, maka bertambah keimanannya kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, dengan dibacakan Al-Quran kepada kita, ketika disampaikan dakwah ilallah kepada kita, semakin bertambah keimanan ini. Ini yang kita harapkan, agar ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa pada diri kita, sehingga kita menikmati daripada ibadah kita ini dilandasi karena iman kepada Allah, berpuasa karena iman kepada Allah, menjauhi maksiat juga karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, agar bertambah keimanan kita, orang yang beriman apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka orang yang beriman ini selalu pasrah, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dalam artian apa? Segala ikhtiar, segala upaya kita sudah maksimalkan. Kita sudah jaga diri kita dari wabah. Segala macam dipakai, ini masker nggak lepas-lepas dari muka kita.
dan berbagai trik-trik yang dilakukan, tetapi semuanya itu tidak hanya bersandar kepada apa yang dibikin oleh makhluk, tapi ikhtiar, tapi kita bersandar kepada Allah. Manakala kita bersandar kepada Allah, tak satu pun bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan keagungan namanya, dengan kebesaran namanya, tak satu pun yang akan bisa memberikan mudarat kepada kita, baik di langit maupun di bumi ini. Kalau kita benar-benar wa ala rabbihim yatawakkalun. Sudah berapa, Pak? Sudah 3 ya. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman itu selalu istiqomah dalam menegakkan salatnya. Bukan mengerjakan salat, bukan hanya salat dalam artian laporan secara vertikal kepada Rabbnya, tetapi menegakkan salat dengan khidmat, ya, menyempurnakan ruku dan sujudnya, tumakninahnya, tidak hanya sekedar salat, tetapi betul-betul menikmati salat itu. Nabi menyatakan sallu salatal muwaddah. Salatlah kalian seperti kalian akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Coba bayangkan, Pak, bagaimana kalau seandainya kita akan setelah salat akan mati. Nabi memerintahkan seperti itu. Seolah-olah engkau nanti selesai salat akan mati. Nah, bisa enggak kita menghadirkan hati kita di saat kita salat hanya kepada Allah? Kekhidmatan, kekhusyuan salat akan terwujud manakala ada sebuah riyadhah, latihan. Latihannya bagaimana? Tidak cukup dengan pelatihan salat khusyuk. Banyak diadakan seminar, simposium pelatihan salat khusyuk. Tapi Allah sudah ajarkan melewati Rasulnya, lakukan yang sunnah-sunnahnya. Ya, belum lagi salat malamnya, belum lagi salat duhanya, belum lagi salat qobliyah ba'diyahnya. Dengan sunnah itu nanti akan terasa khidmat kita di dalam salat. Kenapa? Karena biasanya setan itu mengganggu kita di saat kita salat wajib. Orang kalau hanya memprioritaskan salat wajibnya saja, tidak dilakukan dengan sunnah-sunnah yang lainnya, salat sunat yang lainnya, maka dia gampang tergoda oleh setan. Sesuatu yang tadinya hilang ingatnya di saat kita salat wajib. Coba Bapak Ibu tes. Kalau sudah terbiasa dengan yang sunnah-sunnah, insya Allah yang wajib akan terasa khusyuk kita. Nah, inilah riyadhah kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang kelima, ya, orang-orang yang beriman itu kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan pada mereka, yunfikun. Mereka infakkan. Kenapa di dalam surah At-Taubah ayat ke-60 itu, ketika Allah Ta'ala berbicara tentang masalah asnaf 8 berkenaan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah pakai kalimatnya innamas sadaqat, tidak pakai kalimat zakat. Tapi keartinya di situ adalah zakat. Innamas sadaqat, karena memang kalau orang sudah rajin bersedekah, orang sudah rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin infak, maka tidak diragukan lagi zakat dia akan tidak terasa berat. Kenapa Bapak Ibu sekalian dipakai dengan kalimat innamas sadaqat? Karena sedekah itu berangkat dari hati yang paling dalam. Itulah yang punya kita. Itulah yang menjadi amal kita. Bapak Ibu infak sedekah, itu yang menjadi amalan kita. Tapi kalau orang kaya yang punya harta berzakat, itu bukan dari diri Anda, tapi karena bukan hak orang lain yang harus dan wajib Anda keluarkan. Itu bedanya. Karena dia terpaksa. Kalau tidak dia mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa orang yang ingkar zakat pada masa sahabat itu diperangi? Yang tak mau bayar zakat diperangi. Saking beratnya, saking tegasnya Islam, betul-betul orang yang kaya ini, yang punya harta ini tidak boleh sembarangan. Tidak cukup hanya dengan beri 1 orang 2 orang lalu sudah mengatakan itu sebagai zakat. Tidak ada hitung-hitungannya. Dari penghasilan Anda, dari usaha Anda, ya, semuanya itu. Tapi kalau orang yang sudah rajin sedekah, maka zakat itu tidak terlalu berat baginya. Tapi kalau orang sudah bangga, oh saya kan sudah banyak zakatnya, itu memang harus dikeluarkan, bukan haknya kita. Itu adalah hak orang lain yang harus dikeluarkan. Tapi infak sedekah itu adalah merupakan bahagian dari kesempurnaan. Itulah yang diri Anda yang sebenarnya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan.
Ketika kita sedang mampu melaksanakan 5 kriterianya orang yang beriman, haqqa, itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Rabb. Ya. Inda rabbihim wa maghfiratun, dan dapat ampunan, wa rizqun karim, dan akan mendapatkan rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان